Belajar matematika, mantul, mantap, betul. Kali ini kita akan membahas segi 4 dan segi 3 bagian kedua. Kompetensi dasar mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, serta segitiga. Tujuan pembelajaran: melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menentukan jenis dan sifat persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang menurut sifatnya dengan tepat. Oke, ini akan kita bahas hari ini, yaitu jenis-jenis segi 4, sifat-sifat segi 4, contoh soal, dan ayo kita menalar. Jenis-jenis segi 4. Ini dia jenis-jenis segi 4. Yang pertama adalah persegi, kedua persegi panjang, yang ketiga trapesium, keempat belah ketupat, kelima jajar genjang, keenam layang-layang, dan juga ada segi 4 sembarang. Sifat-sifat segi 4. Sifat-sifat segi 4 bangun yang pertama yaitu adalah persegi atau bujur sangkar atau square. Sifat-sifatnya yaitu keempat sisinya sama panjang dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Keempat sudutnya adalah sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Dan kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan secara tegak lurus membentuk sudut 90 derajat sehingga membagi diagonal-diagonal tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Sifat bangun persegi panjang atau rectangle. Sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Keempat sudutnya adalah sudut siku-siku. Dan kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan sehingga membagi diagonal-diagonal tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Ketiga, trapesium atau trapezium trapezoid. Memiliki sepasang sisi sejajar yang tidak sama panjang. Jumlah besaran dua sudut bersebelahan yang dibentuk oleh sebuah sisi miring adalah 180 derajat dan kedua diagonalnya saling berpotongan sehingga membagi dua diagonal-diagonal tersebut menjadi dua bagian yang tidak sama panjang. Sifat-sifat segi 4 bangun keempat yaitu adalah belah ketupat atau rhombus. Keempat sisinya sama panjang dan sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan bukan sudut siku-siku. Jumlah besaran dua sudut bersebelahan adalah 180 derajat. Dan kedua diagonalnya tidak sama panjang. Kedua diagonalnya saling berpotongan secara tegak lurus sehingga membagi diagonal-diagonal tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Bangun kelima itu adalah jajar genjang atau paralelogram. Sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan bukan sudut siku-siku. Kedua diagonalnya tidak sama panjang. Kedua diagonalnya saling berpotongan sehingga membagi diagonal-diagonal tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Oke, bangun selanjutnya yaitu adalah layang-layang atau kite. Memiliki dua sisi pendek berdampingan yang sama panjangnya dan dua sisi panjang berdampingan yang sama panjangnya. Memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar yang dibentuk oleh sisi pendek dan sisi panjang. Kedua diagonalnya saling berpotongan secara tegak lurus dan membagi salah satu diagonal menjadi dua bagian sama panjang. Oke, kita masuk bangun terakhir nih. Segi 4 sembarang atau segi 4 bukan istimewa.
Segi empat sembarang adalah segi empat yang tidak termasuk dari salah satu segi empat istimewa di atas atau pembahasan sebelumnya, atau segi empat yang tidak memiliki keteraturan khusus. Contoh soal. Coba kalian lihat contoh pertama. Perhatikan gambar persegi ABCD berikut. Diketahui panjang AB 6 cm dan AO 3 akar 2 cm. Tentukan panjang BC, CD dan AD, panjang CO, BO dan DO, panjang AC dan BD, serta besar sudut ABC dan AOB. Oke, kita jawab soal pertama ya. Tentukan panjang BC, CD dan AD. Menurut sifat-sifat persegi panjang, bahwa AB itu sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD, maka otomatis panjang BC, CD, dan AD adalah 6 cm. Untuk yang B, diketahui panjang AO 3 akar 2 cm, maka panjang CO, BO, dan DO adalah 3 akar 2 juga. Karena perpotongan diagonal pada persegi itu sama panjang. Yang C, diketahui panjang AO sama dengan CO sama dengan BO dan sama dengan DO sama dengan 3 akar 2, maka panjang AO sama dengan BD 6 akar 2. Yang D, besar sudut ABC dan AOB yaitu adalah 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena sifat persegi, setiap sudut pada persegi yaitu adalah 90 derajat. Oke, kita lihat contoh kedua ya. Di sini ada jajar genjang KLMN memiliki panjang KL 12 cm, panjang LM 10 cm, dan besar sudut KNM 140 derajat. Tentukan panjang ruas garis yang belum diketahui dan juga besar sudut yang belum diketahui. Kunci untuk menyelesaikan soal ini adalah kalian tinggal ingat sifat-sifat jajar genjang ya. Oke, kita lihat penyelesaian yang pertama. Menurut sifat jajar genjang bahwa panjang KL sama dengan MN, LM sama dengan KN, maka MN juga adalah 12 cm dan KN juga sama dengan 10 cm. Sedangkan yang B ya, ingat ya, sudut pada jajar genjang ya, sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180 derajat atau saling berpelurus atau sudut berpelurus. Oke, maka kita bisa lihat di sini sudut KNM ditambah sudut NKL sama dengan 180 karena bersebelahan. Sudut KNM-nya 140 ditambah sudut NKL sama dengan 180 derajat. Maka sudut NKL sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat, maka sudut NKL sama dengan 30 derajat ya. Sehingga sudut KLM sama dengan 140 derajat dan sudut LMN 40 derajat. Di sini ada kesalahan tulis ya, seharusnya sudut NKL itu 40 derajat ya. Maka kalau NKL 40 derajat, sudut LMN-nya juga sama 40 derajat karena dia sudut saling berhadapan. Ayo kita menalar. Ayo kita menalar. Perhatikan ya gambar yang ada di bawah ini. Kemudian kalian jelaskan nih, apakah kedua bangun tersebut merupakan segi empat beraturan? Mungkin kalian sudah punya jawabannya ya. Iya, betul, jawaban kalian yaitu adalah gambar itu merupakan segi empat beraturan ya, karena memenuhi sifat segi empat beraturan, yaitu memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sedangkan gambar yang kedua bukan merupakan bangun segi empat beraturan ya, karena sisinya tidak sejajar dan tidak sama dengan. Ada ya satu pasang sisi yang sejajar, tapi pasang satu yang lagi tidak sejajar, maka dinamakan segi empat tidak beraturan. Terasa kita sudah ada di penghujung pembelajaran ya. Oke, Ibu selalu mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan 5M. Semua kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dan terima kasih.
Semoga bermanfaat. Salam Math Lovers.